Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Artami Armsari, NIM B022190006, kelas C1 Ekonomi Mikro. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja mencari potret usaha dan mengkaitkannya dengan materi-materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya di Ekonomi Mikro. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait potret usaha yang akan saya jadikan bahan pada presentasi kali ini, yakni Group Order GD Sharing. Group Order ini berdiri sejak Desember 2020, memiliki 4 karyawan atau admin, 2 admin yang melayani customer, 1 admin yang melayani untuk urusan data serta keuangan, lalu 1 admin yang mengurus terkait packing barang, dan tentunya ada 1 owner. Ya, Group Order ini bersifat online, semuanya serba online, jadi tidak bertemu langsung dengan customer, tidak berkontak langsung dengan konsumen. Kita jadi hanya melakukan distribusi barang ke customer. Lalu produk yang dijual ialah berupa jasa. Group Order GD Sharing ini berupa jasa. Jadi jasa untuk membeli barang dari web Jepang. Untuk membelinya di web Jepang hanya orang Jepang yang memiliki akses pada web tersebut. Lalu kami Group Order GD Sharing tersebut membantu orang yang tinggal di Indonesia untuk membeli barang dari web tersebut. Biasanya berupa photocard idol Korea atau berupa koleksi anime seperti figur, boneka, majalah, album, photocard, dan sebagainya. Nah, setelah penjelasan terkait potret usaha, selanjutnya yang pertama dikaitkan terkait potret usaha Group Order GD Sharing tersebut dengan materi yang pertama, yakni konsep dasar ilmu ekonomi. Nah, sebelumnya ilmu ekonomi sendiri itu apa sih? Ya, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani oikonomia, yang terdiri dari oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Jadi oikonomia diartikan sebagai aturan atau manajemen dalam rumah tangga. Dan berdasarkan pemikiran Yunani tersebut yang dikembangkan oleh para ahli untuk mendefinisikan apa arti dari ilmu ekonomi, atau dalam ilmu Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu yang tertuju pada asas-asas produksi, distribusi, konsumsi, serta berbagai hal yang menyangkut pemakaian barang atau kekayaan. Ilmu ekonomi juga sering diartikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai segala kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, selanjutnya keterkaitan dengan konsep dasar ilmu ekonomi dengan Group Order tersebut tentu sudah termasuk ke dalam konsep dasar ilmu ekonomi, ya, karena dari awal mulanya dan dari pertama kali ada yang menggunakan jasa Group Order GD Sharing ini sudah melakukan proses ekonomi dan sudah terlibat di dalamnya konsep dasar ekonomi tersebut, yakni mulai dari menjualnya ke customer, lalu kita mendapat mulai dari Group Order tersebut. Selanjutnya materi yang kedua, yakni perbedaan sistem ekonomi Islam dan perbedaan sistem ekonomi konvensional. Nah, sebelumnya apa sih perbedaannya? Perbedaan yang paling menonjol dari segi perolehan keuntungan.
Pada ekonomi konvensional, justru seolah menekan seseorang jika ingin mendapatkan keuntungan. Prinsip yang digunakan oleh ekonomi konvensional ini menggunakan time value of money, di mana nilai uang saat ini lebih tinggi dibandingkan nilai uang di masa datang. Time value of money dalam bahasa umum lebih akrab dikenal dengan bunga. Jadi seperti contoh, masyarakat yang meminjam hutang akan dikenai bunga tinggi. Bunga yang tinggi tentu akan semakin menimbulkan keuntungan yang besar dan menimbulkan si konsumen akan. Nah, sebaliknya, pada perolehan keuntungan dari ekonomi Islam dihitung ketika terjadi transaksi bisnis, maka akan terjadi pembagian keuntungan dari bisnis tersebut sehingga terjadi keseimbangan antara usaha serta tindakan. Tidak ada istilah bunga yang sifatnya merugikan bagi mereka yang meminjam uang di bank atau sebagainya. Nah, terkait analisis dengan group order GD sharing ini, group order GD sharing tidak ada pengenaan bunga karena ini barang yang dijual sistemnya pre-order, karena harus dikumpulkan dulu di warehouse Japan. Setelah dibantu check out oleh group order GD sharing, maka dikumpulkan di warehouse Japan. Lalu setelah boxnya penuh, untuk dikirim melalui AMS, jasa kirim antar negeri. Jadi grup order GD sharing ini mematok keuntungan sebesar 9 sampai 10.000 per check outnya, per tercheck out barang. Nah, dengan begitu dapat saya simpulkan bahwa GD sharing ini tergolong pada ekonomi Islam, berkonsep dan berprinsip dengan ekonomi Islam, karena tidak sistem bunga dan keuntungan yang didapatkan berdasarkan persentase. Yang ketiga yakni prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terkait prinsip apa saja sih prinsip dari ekonomi Islam. Yang pertama, berbagai sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Yang kedua, kerjasama merupakan penggerak utama dalam ekonomi Islam. Lalu yang ketiga, menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya direncanakan untuk kepentingan orang banyak. Dan yang keempat, melarang segala bentuk riba. Lalu yang kelima, menolak suatu akumulasi kekayaan yang dikuasai oleh beberapa orang. Dan yang keempat, kekayaan yang sudah memenuhi batas atau nisab harus dibayarkan zakatnya. Nah, terkait analisis terhadap potret usaha grup order GD sharing ini, saya rasa terdapat beberapa poin yang ada di grup order GD sharing ini, yang mana sebagian besar karyawannya itu beragama Islam. Jadi mereka bekerja sama dalam menggerakkan usaha tersebut. Lalu tidak ada bentuk riba dan akumulasi kekayaan nantinya akan terbagi jadi dari admin rekap dan owner sendiri. Yakni konsep teori permintaan dan penawaran. Nah, sebelumnya konsep terkait permintaan dan penawaran itu apa sih? Saya akan memaparkan sedikit terkait konsep teori permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan terkait interaksi atau transaksi antara penjual yang menjual sebuah barang dan pembeli yang menginginkan barang tersebut. Teori ini dibuat untuk mendefinisikan pengaruh keinginan atas suatu produk atau barang tertentu terhadap harga jual produk tersebut. Nah, hukum permintaan dan penawaran ini merupakan salah satu hukum dasar dalam dunia perekonomian. Dalam kehidupan nyata, permintaan dan penawaran
merupakan dua hal yang saling berlawanan hingga nantinya pasar akan menemukan harga yang seimbang. Permintaan ataupun penawaran dapat meningkat ataupun menurun. Hal ini bisa terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, terkait analisis berdasarkan potret usaha grup order GD Sharing ini, permintaan dan penawaran untuk jasa check out barang di web Japan ini memang akhir ini cukup tren di kalangan masyarakat yang suka koleksi barang. Jadi banyak sekali jasa-jasa di luar sana yang menawarkan jasa yang sama. Jadi di sini kita bersaing harga, bersaing kualitas pelayanan, bersaing secara harga, karena grup order GD Sharing ini membantu terkait pencekotan barang saja, tidak dan biasanya dibuat untuk dijual kembali oleh seller INA. Jadi dari seller Jepang, dari web tersebut, lalu kita bantu check out customer INA, dan customer kami ini menjadi seller untuk barangnya dijual kembali, seperti itu. Jadi tidak ada bentuk kelangkaan barang atau perbedaan harga, tidak ada. Dan barang dicari oleh customer sendiri. Jadi kami hanya jadi grup order GD Sharing ini hanyalah jasa untuk membantu mencekotkan barang dari Jepang dan membantu mengirimkan barang tersebut untuk sampai ke Indonesia, ke tangan customer. Nah, materi yang selanjutnya yang kelima ialah elastisitas. Seperti sebelumnya saya akan menjelaskan dulu terkait apa itu elastisitas. Nah, elastisitas harga ialah istilah dari ekonomi mikro yang memberitahu terkait seberapa sensitif permintaan suatu barang terhadap perubahan harga. Sementara hukum penawaran dan hukum permintaan menetapkan antara hubungan suatu produk antara harga dan kualitas. Elastisitas harga memberitahu seberapa kuat hubungan itu. Dengan kata lain, ini menggambarkan kemiringan kurva penawaran dan permintaan. Jika elastisitas harga tinggi, perubahan kecil dalam harga akan berdampak besar pada jumlah yang dibeli atau dijual. Jika rendah, bahkan perubahan harga yang signifikan mungkin tidak mengubah banyak volume penjualan. Secara sistematif, elastisitas harga dari permintaan dinyatakan persentase perubahan kualitas. 1% perubahan harga sama dengan elastisitas harga permintaan. Contohnya, harga sebotol air di bandara akan jauh lebih tinggi dibandingkan di toko bahan makanan. Nah, ini ialah suatu elastisitas harga di tempat kerja, karena tidak diperbolehkan membawa air sendiri karena keamanan dan karena ada persaingan terbatas di bandara. Jadi pilihannya terbatas. Nah, jika menginginkan sebotol air, maka sebagai konsumen kita akan sensitif terhadap harga daripada saat berada di kota. Dengan kata lain, permintaan untuk sebotol air tersebut tidak elastis. Dengan demikian, pengecer dapat mendongkrak harga di bandara dan masih menjual banyak air. Nah, terkait analisis kepada potret usaha grup order GD Sharing, harga yang diperoleh customer GD Sharing ketika membeli di web Japan dengan membeli di Indonesia langsung akan berbeda. Harga barang yang akan dijual di Indonesia akan lebih tinggi, jauh perbedaannya ketika customer GD Sharing membeli ke web Japan. Maka dari itu konsumen GD Sharing membeli suatu produk menggunakan jasa GD Sharing karena harga yang lebih murah, dan ketika itu sampai di Indonesia, harga akan bisa dijual menjadi lebih tinggi. Jadi customer GD Sharing ini bisa menjualnya kembali dan bisa mendapatkan untung kembali seperti reseller, seperti itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya yakni teori perilaku konsumen. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait perilaku konsumen ini. Nah, perilaku konsumen ini memiliki beberapa faktor yang ada di dalamnya, yakni faktor sosial. Nah,
customer group order GD sharing ini, faktor sosialnya, lingkungan sosialnya ialah kebanyakan pergaulannya sesama kolektor. Jadi ketika si A koleksi si B, maka nanti ketika si A menemukan barangnya si B, maka nanti akan terjadi kerjasama. Nah, yang kedua, faktor yang terkait di perilaku konsumen GD sharing, yakni faktor budaya. Budaya sekarang itu sedang tren koleksi photocard. Jadi kebanyakan customer GD sharing ialah meng-check out photocard dari idol mereka, dan kebanyakan idol Korea, boyband Korea seperti itu. Lalu yang keempat ialah psikologis. Sikap dan kepribadian seorang mempengaruhi mereka untuk keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan psikologis ialah gaya hidup mereka. Jadi gaya hidup customer GD sharing ini gemar mengkoleksi photocard. Ya, jadi lebih ke panic buying, lebih besar peluang untuk panic buyingnya. Jadi mereka memikirkan untuk kesenangan hati mereka. Barang yang dibeli oleh mereka ialah untuk kebutuhan batin mereka. Nah, sebagai kolektor biasanya akan terasa senang ketika menemukan barang yang mereka koleksi, dan hal itu seperti healing untuk mereka. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.